Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Tahan Api. Ayat hafalan Efesus pasal 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Poin penting pelajaran kita bisa menyembah Tuhan dengan setiap pilihan yang kita buat. Pernahkah engkau merasa bahwa melakukan sesuatu yang benar itu tidak ada gunanya? Engkau merasa tidak ada yang akan mengetahuinya? Bayangkanlah kalau anak-anak muda dalam cerita ini merasa seperti itu. Kemarin aku belajar dari 3 anak muda mengenai apa artinya memuji Allah. Aku bekerja untuk Nebukadnezar, Raja Babel. Ia telah mendirikan sebuah patung raksasa setinggi 90 kaki dan lebar 9 kaki. Semuanya terbuat dari emas. Ia menaruhnya di tanah lapang yang luas agar semua orang dapat melihatnya. Lalu raja mengundang semua orang penting dalam kerajaannya untuk meresmikan patungnya. Ketika semua orang telah berkumpul, pembawa acara berkata, "Inilah yang diperintahkan untuk kalian lakukan." Begitu mendengar suara, segala jenis musik, kalian harus merebahkan diri dan menyembah patung emas yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Siapapun yang tidak menyembahnya akan segera dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sekarang inilah ceritanya. Akulah yang mengepalai ruangan tungku api dan menyediakan para prajurit untuk menyeret para pemberontak ke dalam tungku. Tampaknya anak-anak muda ini memutuskan untuk tidak berlutut di hadapan patung Nebukadnezar, karena mereka menyembah satu Allah yang benar. Mereka tidak menutup-nutupi pilihan mereka dengan pura-pura menunduk atau melakukan hal lain. Tapi mereka berdiri tegak. Mereka tampak agak menyolok di antara tubuh orang-orang dengan wajah menyentuh tanah. Seseorang mengintip dari satu tempat dan melihat anak-anak muda ini dan melaporkan kepada raja. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, nama-nama mereka dibawa menghadap raja, ia berkata, "Benarkah bahwa kalian tidak menyembah Allahku atau tidak menyembah patung emas yang kudirikan?" Tanpa menunggu jawaban dari mereka, ia memberi kesempatan kedua bagi mereka untuk bertelut menyembah patung. Saat musik dibunyikan, ia memberitahu mereka tentang aku dan tungku perapian yang menunggu mereka bila tidak melakukan apa yang ia perintahkan. Ketika anak muda itu berkata, "Kami tidak perlu membela diri di hadapanmu dalam hal ini. Jika kami hendak dilempar dalam tungku api yang menyala-nyala, Allah yang kami sembah mampu menyelamatkan kami. Dan ia akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah Allahmu atau menyembah patung emas yang engkau dirikan." Sekarang hal ini membuat Nebukadnezar marah. Ia memerintahkan untuk memanaskan api tungku 7 kali panas dari biasanya. Aku tidak tahu bahwa tungku dapat lebih panas 7 kali lipat. Tapi hal itu terjadi. Aku memanggil prajurit terkuat
untuk membawa anak-anak muda itu ke pintu dan melemparkan mereka ke dalam. Panasnya segera membuat para prajurit mati. Ketika orang muda Yahudi ini terjatuh di lantai saat dilempar ke tungku api. Tetapi kemudian mereka bangkit dan mulai berjalan-jalan di sekitar. Tiba-tiba Nebukadnezar mulai berteriak, "Bukankah 3 orang yang kita ikat dan lempar ke dalam api?" Semua orang mengangguk. "Lihat, aku melihat 4 orang berjalan di dalam api, tidak terikat dan tidak terluka. Dan keempat terlihat seperti anak Allah." Suatu pemandangan aneh. Di dalam tungku api yang sangat panas sampai membunuh para penjaga, 4 orang di dalam seperti sedang berjalan-jalan. Nebukadnezar lalu mendekati pintu tungku itu sendiri, lalu memanggil anak-anak muda itu. Ia berkata, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah, datanglah." Ketika mereka keluar, kami perhatikan bahwa tali yang mengikat tangan dan kaki mereka telah hangus terbakar. Tetapi pakaian dan rambut mereka utuh, dan mereka bahkan tidak berbau asap. Lalu Nebukadnezar berkata, "Terpujilah Allah orang-orang ini yang telah mengirim malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Mereka mempercayainya dan melanggar titah raja dan rela menyerahkan hidup mereka daripada menyembah atau memuja Allah lain selain Allah mereka sendiri." Sang raja menggelengkan kepala tanda kagum. Lalu sekali lagi Nebukadnezar membuat titah penting. "Aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Gurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.